SMA boleh berpacaran. Di sini siapa yang sudah berpacaran? Nah, dalam Alkitab mengenai pacaran dan persahabatan, Alkitab tidak membahas secara khusus mengenai berpacaran, namun Alkitab membahas mengenai cinta dan persahabatan. Di dalam pacaran dan cinta dan persahabatan, mengenai persahabatan, Alkitab memberikan banyak petunjuk bagi orang Kristen. Misalnya dalam kitab Amsal 17 ayat 17 mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dan juga dalam kitab Amsal 27 ayat 10a mengatakan, jangan kau tinggalkan temanmu. Nah, bahkan dikatakan kata-kata yang keras dari seorang sahabat yang diucapkan dengan ketulusan hati akan membawa kita ke jalan yang benar. Dalam Amsal 27 ayat 9, beberapa bagian Alkitab yang diikuti membuktikan bahwa Tuhan memberkati persahabatan dan menolong kita untuk mengembangkan persahabatan. Dalam hubungan persahabatan yang lebih khusus bahwa sahabat menaruh kasih setiap waktu, selanjutnya dikatakan bahwa tiap orang hendaknya berhati-hati dalam memberikan atau menyampaikan kasih sayangnya, karena hati kita mempengaruhi segala sesuatu dalam hidup kita. Nah, dalam kitab Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya, dalam membangun hubungan pacaran, hendaknya manusia menggunakan hati nurani sebagai panduan sehingga tidak melakukan penyimpangan yang akan membawa pada penyesalan. Nah, surat 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Jadi, jika salah memilih teman atau sahabat atau pacar, maka seorang yang tidak tadinya baik akan menjadi buruk karena teman, sahabat atau pacar yang buruk cenderung memengaruhi kita menjadi yang buruk. Alkitab menulis tentang cinta kasih yang tidak egosentris atau mementingkan diri sendiri, melainkan cinta kasih yang bersifat memberi kepada orang lain ketimbang menerima. Ada beberapa kata dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan menjadi cinta atau kasih dalam perjanjian baru, yaitu agape. Itu cinta ilahi yang menuntut balas, yang tidak menuntut balas, seperti cinta Tuhan pada umatnya tanpa syarat apapun. Cinta ini merupakan cinta kasih yang nurani dan utuh serta melahirkan rasa nyaman, kebahagiaan. Nah, yang berikut filia atau cinta kasih persahabatan antara dua orang teman, saling memberi dan menerima, saling mengisi dan juga melengkapi. Yang berikut kasih storge, cinta kasih antara orang tua dengan anak, antara sesama saudara. Ada sebuah kata lain yang digunakan untuk menjelaskan cinta atau kasih dalam bahasa Yunani yang tidak muncul dalam perjanjian baru, yaitu yang berikut, cinta eros. Cinta eros di sini yaitu cinta birahi yang didasarkan fisik, seksual untuk memenuhi keterkaitan dalam sebuah hubungan. Masing-masing unsur dalam cinta agape, filia, eros, dan storge menggambarkan cinta yang saling melengkapi. Jika seorang jatuh cinta mengandung unsur eros atau ketertarikan fisik dan hasrat, filia atau persahabatan, agape atau cinta tanpa pamrih dan menuntut balas, storge atau mencintai seperti ia mencintai saudaranya. Kasih yang murni atau mau menolong dan mengayomi. Yang berikut, ungkapan cinta yang terdalam juga
boleh temukan dalam surat Korintus tentang kasih. Bagian Alkitab itu diubah dalam bentuk lagu rohani, bahasa kasih, dan bahasa cinta. Kasih atau cinta digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, lemah lembut. Yang kedua, murah hati. Yang ketiga, panjang sabar. Yang keempat, memaafkan. Yang kelima, tidak sombong atau memegahkan diri. Yang keenam, jujur. Dan yang ketujuh, suci. Nah, cinta kasih mencakup seluruh aspek hidup manusia. Jadi, itu bukan hanya sekedar hasrat birahi ataupun perasaan emosional semata, tetapi cinta kasih itu merupakan ekspresi hidup dalam hubungan antar manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, dan religius. Yang berikut penjelasan Alkitab. Yang berikut B itu penjelasan Alkitab mengenai pacaran. Yang kita boleh buka dalam kitab Kejadian 2 ayat 18 sampai dengan 25. Ibu minta satu orang baca. Kejadian berapa Ibu? Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti namanya yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidurnya. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersekutu dengan istrinya, sehingga keduanya bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telah hincang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian bunyi firman Tuhan. Oke, nah di sini menjelaskan bahwa kisah mengenai penciptaan perempuan dalam Kejadian tadi menurut Alkitab adalah berasal dari sebuah tradisi tersendiri. Nah, Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Mereka juga diberi perintah atau tanggung jawab. Karena itu dapat disimpulkan bahwa Allah memberikan perintahnya kepada laki-laki maupun perempuan. Gambaran ini maksudnya mengutarakan kesatuan atau kesejajaran antara perempuan dengan laki-laki. Pandangan ini yang telah dikemukakan dalam Kejadian tadi dengan bentuk lain, perempuan dan laki-laki. Pasangan kata-kata ini menekankan bahwa perempuan dan laki-laki seimbang dan diciptakan untuk bersatu dan dalam perkawinan monogami. Nah, kata Ibrani basar atau daging sehubungan dengan manusia dan binatang. Pertama-tama berarti gumpal, urat-urat, tetapi kata besar berarti juga seluruh tubuh, malahan seluruh umat manusia dan segala makhluk hidup. Sementara itu, jiwa artinya nyawa, ruah atau menjiwai daging. Nah, kita masuk dalam dampak anak SMA boleh berpacaran. Ini poin ketiga, dampak anak SMA boleh berpacaran.
remaja memiliki dampak yang positif dan juga negatif. Di antaranya dampak positif itu pacaran yang dapat membantu remaja untuk mempelajari preferensi atau kebutuhan dan batasan diri mereka sendiri. Pacaran juga membantu remaja untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka serta mengidentifikasi area di mana mereka dapat tumbuh dan berkembang. Berikut dampak negatif. Pacaran di usia remaja dapat memiliki dampak negatif seperti penurunan kemampuan akademis, gangguan emosi dan psikologis, mengabaikan pertemanan dan interaksi sosial lainnya, dan terjerumus dalam perilaku berisiko seperti penggunaan narkoba, alkohol, sampai perilaku seksual yang tidak aman, konflik dengan orang tua, rasa rendah diri dan tidak aman saat berpacaran, dan juga gangguan perkembangan pribadi. Nah, pihak sekolah berpendapat bahwa hubungan asmara dapat mengganggu konsentrasi siswa dan berpotensi menimbulkan masalah-masalah lain seperti kecemburuan, perselisihan hingga tindak kekerasan. Yang berikut, yang terakhir, manfaat dari anak SMA boleh berpacaran. D. Manfaat manfaatnya pada masa remaja dapat memiliki beberapa manfaat seperti mengembangkan pemahaman diri, dan juga pacaran dapat membantu seseorang memahami preferensi, kebutuhan, dan batasan dirinya. Yang pertama, meningkatkan prestasi belajar. Pacaran dapat membuat siswa lebih giat belajar karena tidak ingin kalah dari pasangannya. Itu manfaat dari pacaran. Terus yang kedua, mengatasi kesepian. Nah, pacaran dapat menjadi tempat untuk berbagi dan bercerita sehingga dapat mengatasi rasa kesepian. Yang ketiga, membangun keterampilan sosial. Pacaran dapat menjadi area untuk saling memahami bersama orang lain. Yang keempat, meningkatkan interaksi sosial. Pacaran dapat meningkatkan interaksi sosial dengan orang lain. Berikut yang terakhir, mengontrol emosi. Pacaran dapat membantu seseorang mengontrol emosinya dengan baik. Nah, ini pacaran pada usia yang terlalu muda juga dapat meningkatkan risiko kehamilan pada usia remaja yang tidak direncanakan. Selain itu, pacaran juga dapat membuat remaja terjerumus dalam perilaku berisiko seperti penggunaan alkohol, narkoba, dan perilaku seksual yang tidak aman. Nah, pertemuan kita sampai di sini. Kita akan berjumpa di minggu yang akan datang. Sebelum mengakhiri pertemuan kita di saat pagi hari ini, diminta satu orang kita dalam doa.